pencinta hijrah ya, atau komunitas hijrah hari ini begitu tumbuh, berkembang, ramai begitu di berbagai tempat, berbagai kalangan ya, baik kalangan menengah, ya, kalangan bawah dan sebagainya. Artinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana animo terhadap Islam cukup tinggi saat ini. Di tengah-tengah barangkali juga tidak sedikit yang mencoba selalu ingin menyudutkan ataupun ingin memarginalkan Islam itu sendiri. Ya. Itu kenyataan lain, karena seperti itu barangkali memang kehidupan ini akan berjalan dua sisi atau dua peradaban lebih jauhnya, dua sistem, dua komunitas. Memang semuanya serba dua ya. Allah mengatakan wahadainahun najdain. Jadi kita punya alternatif hanya dua sebetulnya ya. Dua jalan atau dua pilihan yang harus kita lakoni dalam kehidupan ini. Maka fenomena hijrah ini perlu kita sambut ya, saya kira perlu kita apresiasi, bahkan di mana Islam menjadi satu pilihan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu satu prestasi saya kira yang perlu kita dukung dan perlu kita apresiasi. Namun demikian, ketika berbicara Islam ya, karena Islam merupakan satu sistem yang komprehensif ya, sistem yang utuh dan menyeluruh ya, menyangkut dan menyentuh seluruh aspek kehidupan ini. Sehingga ketika kita berbicara hijrah ya, katakanlah dari minal jahiliyah ilal Islam begitu, atau dari ketidaktahuan kepada pengetahuan, ketidaktahuan tentang Islam, kemudian mempelajari Islam lebih jauh, mengamalkan Islam lebih jauh. Ini tentu harus kita hubungkan dengan sistem Islam yang komprehensif tadi, ya, agar tidak terjadi parsialitas. Ya. Terjadi parsialitas yang kita maksud adalah tidak sampai kepada tujuan atau maksud daripada Islam itu sendiri. Ya. Maka penting kita kemudian coba angkat tema ini, pemirsa JIC sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa segala sesuatu akan dimulai dari cara berpikir kita. Atau cara berpikir inilah yang akan memberikan warna, ya, memberikan pola ya, kita dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan. Nah, apakah hijratul fikri ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tentu jawabannya adalah iya, karena Rasulullah sendiri berangkat dari bagaimana dia sendiri harus melakukan rekonstruksi ya, terhadap cara berpikirnya. Ya, memang terhadap 3 hal penting, misalnya terhadap Tuhan, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang direkonstruksi pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perintah Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi cara pandang tentang ketuhanan. Atau bagaimana memandang Tuhan itu sendiri. Ini sangat wajar, pemirsa JIC yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena di masa itu memang ketika berbicara Tuhan, ya, itu ya adalah sesuatu yang bahkan diciptakan oleh manusia sendiri. Sesuatu yang direkayasa atau dikarang oleh hawahu. Ya. Sehingga muncullah banyak Tuhan, karena memang banyak kepentingan. Ya. Atau banyak pemikiran. Atau banyak ide, sehingga wajar kemudian Tuhan itu banyak. Atau Tuhan ya memang diciptakan oleh manusia ketika itu. Seperti kita
ketahui dalam sejarah bangsa Arab misalnya itu masyarakat Mekah ya terkenal ada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu memang itu adalah merupakan Tuhan-Tuhan yang sengaja dibuat ya. Bahkan direkayasa sedemikian rupa, diberi tempat, diberi ruang, diberi peran bahkan Tuhan itu. Tuhan yang mengurus hujan misalnya, Tuhan yang mengurus rizki dan sebagainya itu memang dikarang. Inilah yang dibangun pertama kali Rasulullah SAW cara pandang tentang Tuhan. Kemudian apa? Cara pandang terhadap manusia. Ya. Khalaqal insana min alaq. Ya. Ini fundamentalnya. Jadi ingin mengembalikan kepada sumber aslinya. Dari mana manusia sesungguhnya? Siapa yang ciptakan? Apa yang menjadi bahan baku dari penciptaan manusia ini? Karena ini juga penting dipahami. Sehingga ketika ingin membangun manusia atau ingin merekonstruksi cara berpikir, kemudian melahirkan suatu sikap manusia itu sendiri, ya tentu harus mengetahui komponen-komponen yang ada pada diri manusia. Apa yang fundament, apa yang substansi, apa yang penting harus dibangun pada diri manusia. Yang dibangun tuh apanya maksudnya? Gitu. Ketika bicara pribadi atau bicara masyarakat lebih jauhnya, apalagi bicara peradaban, ya basisnya adalah manusia. Baru kemudian berikutnya adalah cara pandang terhadap alam semesta. Ya. Pemirsa JC rahmatullah subhanahu wa ta'ala, cara pandang tentang alam semesta ini juga hal yang menarik ya, buat kita tafakuri lebih jauh. Kenapa ini menjadi penting? Ya. Kenapa ini menjadi basis fundamental dalam merekonstruksi cara berpikir? Tanpa sadar atau mungkin kita sadari dan kita tidak bisa keluar dari sistem itu, sebab saya sendiri mengalami ya dulu waktu zaman sekolah gitu ya. Bagaimana kita dipaksa ya gitu. Entah dipaksa atau terpaksa atau mungkin kita sudah berdamai dengan itu bahwa ya proses kejadian misalnya manusia itu berdasarkan teori Darwin. Dan sampai hari ini sepertinya masih belum dirubah kurikulum semacam itu ya. Masih gentayangan lah gitu. Manusia itu asal usulnya seperti dari mulai proses evolusi. Ya. Artinya kesimpulan yang bisa kita tangkap dari teori-teori Darwin kemudian adalah bahwa manusia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, apalagi ada yang memiliki, apalagi ada yang mengatur. Sama sekali itu tidak ada. Artinya konsep dan ajaran itu sendiri ingin menghilangkan eksistensi atau keberadaan Allah, ya, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatu. Begitu juga dengan alam semesta. Ya. Mungkin kita kenal dengan teori nebula ya. Ken and Laplace itu ingat benar dulu ketika sekolah dan kita harus hafal benar itu siapa penemu teorinya, bagaimana teori terjadi. Sejak SMP saya ingat itu kita diajarkan bagaimana proses terjadinya alam semesta. Ya. Yaitu dari apa? Dari teori ledakan, Big Bomb. Gitu kan. Sehingga serpihan-serpihan dari ledakan itulah menghasilkan berbagai benda-benda di angkasa. Termasuk bumi ini adalah merupakan hasil dari ledakan besar. Jadi kalau melihat dari teori itu, berarti alam semesta ini terjadi karena satu tragedi. Tanpa ada perencanaan, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan tertentu. Bagaimana manusia, bagaimana alam semesta ini diciptakan. Nah, ini bahaya. Jadi ini yang kita maksud dengan bahwa Rasulullah sendiri sebetulnya, walaupun tidak dijuduli dengan kalimat atau istilah yang kita buat hijratul fikri misalnya, ya, tetapi apa yang terjadi terhadap Rasul sendiri
kemudian menyadari siapa dirinya, siapa Tuhannya, dia berada di planet mana, kemudian itu adalah merupakan proses perjalanan rekonstruksi berpikir yang tentu dipandu oleh wahyu. Nah, maka mitra JIC Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian melihat perubahan-perubahan besar pada Rasulullah, para sahabat, Mekah, ya, bahkan dunia kemudian, ya, itu dimulai didasari oleh hijratul fikri tadi. Artinya apa? Tidak akan terjadi perubahan-perubahan besar, perubahan-perubahan yang berarti, apalagi perubahan menuju kepada sesuatu yang benar, kecuali dibangun dari proses diawali dengan hijratul fikri. Nah, kalau kita sebut dengan hijratul fikri ini pola pikir, ya, atau sistem berpikir. Bagaimana memandang, menilai, dan mengukur segala sesuatu. Itu kan konstruksi berpikir seperti itu. Memandang, menilai, dan mengukur segala sesuatu. Bagaimana mengukur, memandang, dan menilai segala sesuatu. Kemudian dengan apa mengukur, menilai, dan memandangnya. Karena ketika ini tidak sampai, maka tidak akan pernah sampai kepada hijrah yang sesungguhnya. Karena saya yakin ketika orang berbicara hijrah, dia ingin melakukan perubahan dari yang tidak baik kepada yang baik misalnya, dari tidak benar kepada yang benar, dari yang batil lebih jauhnya kepada yang hak. Ya, memang perubahan ini satu perubahan bagi manusia atau bagi makhluk adalah satu hal yang fundamental. Kita sampai hari ini menjadi orang dewasa karena proses perubahan. Kalau kita jadi anak kecil terus nggak berubah, bagaimana gitu? Atau sama, alam dunia juga proses perubahan. Kita sebenarnya asalnya dari alam rahim, ya, asalnya dari Lauful Mahfud. Kemudian kita pindah ke dunia. Kemudian kita akan, semua adalah proses perubahan. Hari ke hari, waktu ke waktu itu juga merupakan proses perubahan. Artinya bahwa memang dalam hal hijrah, merubah, pindah, menyingkir dari segala sesuatu, ini satu hal yang mutlak harus dimiliki. Hanya kemudian bahwa dari mana memulai ketika pindah atau berubah, atau menyingkir dari satu tempat ke tempat lain, dari situasi satu kepada situasi lain, tentu kita harus memahami dulu situasi awalnya apa. Dari mana kita memulainya. Inilah yang kita maksud dengan hijratul fikri. Sehingga kesadaran Rasulullah SAW terhadap ternyata ketika Allah menjelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dihubungkan dengan realitas sosial masyarakat dan bangsanya ketika itu, wah ini ada ketidak sinkronan, ya. Bahkan terjadi gap kemudian. Atau kemudian yang disadari adalah bahwa terjadinya masalah di dalam masyarakat dan bangsanya yang harus dia kemudian benahi adalah persoalan-persoalan terkait bagaimana dari cara berpikir, cara memandang, mengukur, menilai segala sesuatu. Kita lihat satu contoh misalnya, pemirsa JIC Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Umayyah bin Khalaf yang merupakan majikannya Bilal ketika itu. Ya. Bilal sebagai seorang budak di bawah penguasaan Umayyah bin Khalaf. Tapi kemudian Umayyah bin Khalaf merasa tidak butuh lagi kepada Bilal. Dan Umayyah bin Khalaf ingin melepaskan Bilal. Kita tahu kemudian Bilal dijual kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Ketika terjadi transaksi jual beli, ya. Wallahu alam seperti apa detailnya. Komentar daripada Umayyah bin Khalaf ketika menjual Bilal bin Rabah, kata Umayyah bin Khalaf, terlalu bodoh Abu Bakar. Karena jika seandainya tadi dia menawar lebih murah dari yang dia beli tadi, saya jual Bilal. Karena Bilal buatku sudah tidak, ibarat benda itu benda yang sudah afkir. Jadi
diambil gratis pun mungkin bisa jadi. Seperti kita barang bekas, barang rongsokan, bahkan kalau diambil barang itu kita seneng. Karena kalau kita buang sendiri pakai biaya, ini ada yang ngambil, dibayar pula. Tapi apa komentar Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kata Abu Bakar, bodoh sekali Umayyah bin Khalaf. Padahal kalau tadi dia menawar lebih mahal dari yang dia tawarkan kepadaku, aku akan bayar. Nah itu. Jadi cara pandangnya. Nah ini kan cara pandang, cara mengukur, menilai. Dalam hal ini objeknya adalah Bilal atau ya manusia lah, gitu kan. Bilal ini manusia bukan hewan. Karena di masa itu mungkin bisa jadi ya, panjang yang kita baca dalam banyak literatur, ya budak pada masa itu seperti nggak ada nilainya ya? Ya nggak ada nilainya, benda alat bantu begitu kan, alat bantu bagi industri atau inventaris lah begitu, benda yang bisa digunakan kapan saja dan dia nggak bisa memiliki dirinya sendiri. Dia itu dimiliki oleh tuannya, oleh majikannya. Kalau dia mau memiliki diri, dia harus menebus dirinya, membayar dirinya sendiri, terus dia membayar. Karena dia hampir bukan orang memang. Gitu. Iya. Ya, baik Ustadz. Sebelum dilanjut, saya udah banyak yang salam-salam nih Ustadz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga cara pandang mereka Ustadz. Ya. Insyaallah. Nah, tapi sebelum saya baca, boleh saya nanya dulu Ustadz? Iya, boleh. Ya. Jadi, saya sering dengar bahwa cara pandang orang itu terhadap Islam itu artinya keras, apalagi kalangan yang tidak mengerti tentang Islam. Tapi ada orang juga saat sudah masuk Islam nggak tahu Islam itu selamat, Islam itu menyenangkan. Apakah begitu berarti Ustaz? Hijratul fikri, ataukah memang hijratul fikri itu kan pola pikir yang tadinya pola pikirnya tidak Islami, terus dia pindah pola pikirnya dengan Islami. Nah, urgensinya di mana tuh Ustaz? Maksudnya hijratul fikirnya dengan Islami, apakah sumbernya dikatakan dia benar-benar hijrah yang menjadi landasannya? Gimana tuh Ustaz? Ya. Jadi memang hijrah fikri ini adalah merupakan konstruksi atau mekanisme sistem berpikir. Ya kalau kita bicara mekanisme kan, mekanisme itu rangkaian sistem. Ya, sehingga menjadi satu sistem yang harmoni, yang bekerja dengan baik begitu. Ya tentu tidak satu aspek berbicaranya begitu. Banyak aspek yang terkait. Kalau tadi yang ditanyakan tentang cara pandang terhadap Islam, yaitu memang objeknya adalah ketika objeknya Islam, menilai dan mengukur Islam. Kan berarti kita akan bicara dengan apa dia mengukurnya. Mungkin mengukurnya dengan sumbernya apa? Dari media yang ada, informasi yang ada, kan gitu. Atau memang cara berpikir dia sendiri sejak awal terhadap Islam itu sudah terbentuk a priori, ya, ketidaksukaan atau apa. Pokoknya kan ada seperti gini. Kalau kita dengar beberapa orang yang kemudian masuk Islam kan, saya dulu taunya Islam itu, pokoknya asal yang berbau Islam itu pasti yang ya, yang terbelakang, bodoh, jorok, kotor, teroris lebih jauhnya begitu kan. Itu kan memang dibangun dari lingkungan dia, sistem informasinya, sehingga lahirlah satu mekanisme berpikir bahwa apapun yang berbau Islam, gitu ya, atau mungkin berbau Arab, ya itu harus dijauhi. Ini ketika objeknya adalah Islam. Cuman ketika bicara hijratul fikir ini sebetulnya lebih kepada tadi konstruksi berpikir dalam pengertian bagaimana memandang, mengukur, menilai segala sesuatu. Saya contoh begini maksud saya. Sehingga kalau kita ambil objeknya adalah botol bekas air mineral. Oh iya. Ya, ini objeknya itu. Iya. Kalau kita yang memang konstruksi berpikir kita tidak masuk di wilayah itu, tidak mengerti nilai, kadar, harga dari bekas air mineral, botol ataupun gelasnya, kita menganggap itu sampah.
Nggak peduli lah ya. Nggak peduli, karena pasti yang di mindset kita. Nah itu, jadi hidup itu adalah mindset. Mindset kita ya. Mindset kita adalah itu sampah. Bahkan kita ingin benda itu tidak ada di sekeliling kita. Nggak Kita, nyaman lah ya. iya nggak nyaman. Kita upayakan bagaimana caranya supaya itu tidak ada di sekeliling kita. Tapi bayangkan dengan orang yang mengerti nilai dan kadar serta harga dari botol dan gelas mineral. Jangankan ada di dekatnya, di kolong gorong-gorong pun, di tempat sampah pun yang bau dan kotor, dia akan cari. Nggak peduli waktunya, mau pagi, siang, malam, itu akan diburu. Seperti memburu apa? Iya. Ya barang berharga buat dia. Mungkin di mata dia itu dia dolar. Iya. Sementara di mata kita sama dia kan sangat kontras. Betul. Dalam memandang, mengukur, sama seperti tadi kan, mengukur, menilai Bilal. Iya. Objeknya Bilal atau manusia dalam hal ini. Bagi Abu Bakar, manusia itu tetap manusia. Karena manusia hakikatnya sama di mata Allah. Ya. Dan Islam melihat manusia semuanya sama. Dia tidak budak, tidak berkulit hitam, berkulit putih, dan sebagainya, semua sama. Nilai kadarnya, kata Allah itu sama. Berarti kalau begitu kita mempersilahkan siapa saja menilai akan hal itu gitu. Artinya nggak disalahkan kalau orang menilainya terhadap botol tadi gitu. Ya ada yang menilai ini nggak penting, ini ternyata ada orang juga penting banget gitu. Artinya ya itu kebijakan atau terserah orang lah gitu untuk menilai itu. Oh iya, kalau itu memang basis berpikir seperti itu, memang ya pasti kita nggak bisa memaksakan harus. Tetapi ketika yang kita maksud adalah hijrah, bicara tema hijrah. Nah itu ya dia kan? maksud saya. Ketika hijrah batikan kita ingin masuk sampai kepada target tertentu ya, misalnya lahir peradaban Islam. Artinya itu tidak akan pernah sampai, nggak akan pernah terwujud ketika landasannya bukan hijatul fikri. Jadi kita harus rekonstruksi berpikir gitu, membenahi mindset. Misalnya tadi mindset kita tentang misalnya ekonomi. Iya. Contoh saja ini contoh, ya kan? Atau masih kita tentang keadilan. Kalau ekonomi misalnya hari ini kan di mana-mana yang dibangun adalah ekonomi ribawi. Bahkan orang mengatakan kalau nggak riba kayaknya nggak bisa. Kan itu udah mindset itu namanya. Itu cara berpikir. Sehingga sampai kapanpun dia nggak akan bisa keluar. Akan selalu dihantui atau diikuti oleh hal tersebut. Tapi bagi orang yang menyadari kemudian menghijrahkan pola pikir. Ya, menghijrah pola pikirnya bahwa itu bukan solusi, gitu kan. Itu justru masalah. Itu justru problem gitu. Walaupun terlihat seperti itu adalah solusi. Gitu kan. Seperti solusi kan, memberikan kita pinjaman, memberikan kita kemudahan, di tengah kesulitan ada yang memberikan pinjaman atau solusi. Solusi sepertinya. Padahal di balik itu masalah. Nah, berarti menemukan masalah itu berarti cara berpikir yang harus ditemukan gitu. Apa masalahnya, apa problemnya. Kan gitu. Iya. Ya, itu langsung kasus ke ekonomi tuh ya. Iya. Berarti kan harus menghijrahkan. Ya, menghijrahkannya kan berarti kan kalau kita bicara Islam ya berarti harus landasan wahyu. Iya. Ya, menjadi sumber kebenarannya. Oh, iya. Memang itu salah satu yang membedakan cara berpikir syirik dan atau jahiliyah dan cara berpikir Islam. Jadi kalau syirik atau jahiliyah basisnya adalah memang materialis. Iya. Kan kayak gini, saya mau sodako, saya ada duit 10.000, saya sodakoin 5.000. Orang berpikir materialis berkurang. Memang realitasnya berkurang. Betul. Ya kan? Tapi kan kalau kepada wahyu misalnya surat Al-Baqarah 261. Kan jelas itu kan? Iya. Perumpamaan menginfakkan satu jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin habba. Itu kan jelas bahwa kata Allah ini kan berarti cara berpikir nih. Iya. Cara menilai atau mengukur bahwa ketika kita mengeluarkan uang itu hakikatnya tidak berkurang, malah nambah kan. Ini dua bertolak belakang nih. Satu berkurang, ya kan? Satu nambah, kan luar biasa.
membenahi mindset gitu kan, gitu. Ya. Kalau diukur dinilai dari realitas memang berkurang, dihitung secara materialis, matematis berkurang. Betul. Pengennya sih saat dia sodako langsung ada gitu yang Ya, tambahannya. Tambahan. Gitu. Nah, itu lagi karena lagi-lagi berpikir materi ketika tambahannya adalah bentuknya uang lagi. Iya. Padahal ada yang lebih mahal mungkin daripada uang. Betul. Gitu kan. Ada yang lebih mahal atau lebih berharga, nilainya 7 kali. Karena Sabah Sanabila itu ya lipatannya nggak harus 77. Artinya itu berlipat-lipat. Iya. Gitu. Jadi wajar dalam Quran di awal Al-Baqarah orang beriman itu harus yakin kepada yang goib. Yakin. Iya. Ya baik, Ustaz, sebelum menarik lanjut, sebenarnya saya kalau yang goib itu kan memang ini juga lagi-lagi mindset kan. Goib itu cenderung dianggap sesuatu yang nggak ada atau nggak kelihatan, nggak nyata. Gitu. Padahal nyata. Misal contoh begini, tadi kita cara pandang terhadap Allah. Kalau Allah itu goib dalam pengertian tidak ada dan tidak nyata, ya buat apa orang menyembah sesuatu yang tidak ada dan tidak nyata? Justru Allah itu, Allah jelaskan dalam kalimat surat berapa? Al-Fusilat ya, 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Coba kalimatnya itu luar biasa. Dari awal di kalimat sanurihim. Kami bentangkan ya. Bentangkan. Artinya sanurihim itu terang banget deh, gitu. Fil afaqi wa fi dimanapun kamu temui di seluruh penjuru alam ini itu menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahum, dipastikan sama Allah, Allah memastikan bahwa keberadaannya itu adalah al-haq, benar, adanya dengan segala bukti-bukti dan fakta-fakta. Artinya Allah itu benar-benar nyata. Walaupun kelihatannya kesannya goib gitu. Iya kan tadi ya, jadi mindsetnya itu goib. Sehingga orang melakukan tindakan kriminal, misalnya, tindakan asusila, dosa dan sebagainya, karena Allah tidak melihat, tidak ada, tidak wujud, begitu kan. Mungkin seperti itu. Ya, baik Mitra Jaisi, alhamdulillah sangat menarik ini. Ya, kayaknya nggak cukup 1 jam ini Ustaz. Emang kan jam berapa? Ya enggak, kita akan bahas sampai jam 11 aja ini. Oh iya. Tapi bicara Hijratul Fikri kayaknya nggak cukup ini. Nah, namun saya bacakan dulu ini dari Mitra Jaisi sudah masuk di streaming Facebook. Ya. Dari Dewi Susilawati, alhamdulillah ikut menyimak Ustaz. Ya. Kemudian dari Deko Eko, alhamdulillah YCIBB ikut menyimak. Dari Mardia Vira, assalamualaikum Ustaz. Memakai F5 ikut nyimak nih Pak Ustaz, alhamdulillah. Dari Homeschooling Taraka, Tazakka, ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Dari Deng Haris, assalamualaikum Us. Berarti cara pandang juga ini. Anur siap menyimak, oh ya. Fatimah Sura Asy'ari, Ponpes Bekia ikut menyimak, alhamdulillah. Dari Mas Kriskak, PBG pinjam buku gratis, hadir dan nyimak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Fauzan Ramadan, alhamdulillah Al-Misbah juga menyimak. Sri Nuraini Walang hadir menyimak. Kemudian dari Hasmi Lahidani, sukses untuk Ustadz Ahmad Badi. Amin. My brother. Ya. Kemudian Ukhti Mutiah, alhamdulillah STM Walang hadir menyimak. Ida Fitria Ali, bismillah, masya Allah. Jamuah barakah semuanya Ustadz, semangat Ustadz. Ya. Kemudian ada Aira, Majlis Talim Wardatul Jannah An-Nur siap menyimak. Ini masih banyak nih Ustadz. Ya, kita baca nanti lagi lah Ustadz ya. Ya, nanti aja lah. Insyaallah. Memang bukan forum baca-membaca. Soalnya dia minta dieksiskan juga. Siap. Memang cara pandang juga memang kadang-kadang kita harus bisa memberikan semuanya biar. Iya. Memang ini udah dunia. Nah, baik Ustadz. Nah, jadi tadi cara pandang terhadap Allah, manusia, juga termasuk alam. Gitu. Nah, kaitan tadi dengan Allah, mungkin sedikit sudah Ustadz jelaskan, ya, bahwa yang sering jadi pertanyaan Ustadz, di mana Allah? Nah, kadang-kadang itu jadi, tapi tadi Ustadz sudah berikan jawaban sih, alhamdulillah. Ya, tapi itu nanti akan jadi kajian khusus lagi Ustadz. Nah, kaitan dengan manusia nih Ustadz. Manusia itu kadang
dia lebih gencar kaitan dengan yang sesuai dengan materi. Contoh, umat Islam nih Ustaz, saya contohkan, entah mungkin saya salah, kalau dia mau berangkat kerja, jalanan macet Ustaz, jam kerja. Tapi masjid, waktunya sholat, ada nggak pernah macet gitu Ustaz? Nah cara mandang dia tuh gimana gitu Ustaz ya? Untuk bisa pola pikirnya kah yang menjadi landasannya atau gimana menurut pandangan Ustaz? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa memang itu berbasis dari mindset. Nah, mindsetnya ya. Terhadap misalnya ibadah atau misalnya sholat berjamaah atau memakmurkan masjid. Kemudian dengan urusan lain duniawi gitu kan. Ini kan ada apa namanya sistem berpikir yang harus kita benahin. Jadi sementara selama ini memang ya kita tidak menyalahkan. Kalau misalnya dakwah kita berbasis bagaimana masuk ke langsung bagaimana mengaplikasikan Islam. Misalnya sholat contoh. Cuman kadang-kadang orang tuh ketika sholat juga bisa jadi hampa. Tidak menemukan sesuatu yang penting, berarti, bernilai atau mahal dalam sholatnya itu misalnya. Karena basis berpikirnya. Misalnya kalau basis berpikirnya itu adalah kewajiban atau perintah, sekedar itu maksud saya, kewajiban atau perintah, itu bernada atas bawah dan sebagainya lah, walaupun juga itu tidak salah gitu. Tinggalkan persoalannya atasannya siapa, bawahan siapa. Yang saya maksud begini misalnya, kalau itu juga benar sebenarnya nggak masalah. Cuma karena basisnya tidak mengerti siapa atasannya, siapa yang memerintahkannya, dan itu dianggap nggak real. Kalau pimpinan, bos di perusahaan kan real banget kan. Orang bisa tuh merelakan statusnya yang lebih tua dipimpin oleh yang lebih muda. Itu padahal kebanyakan di mana di dunia manapun itu sulit itu. Orang tua diperintah oleh orang muda. Tapi di perusahaan yang berbasis materi, uang gitu kan, orang bisa. Ya Pak, siap. Baik bos. Gitu. Nah, termasuk tadi misalnya orang bisa misalnya hujan geledek, banjir sekalipun, bagaimana bisa sampai ke kantor. Jangan terlambat, kan gitu. Meskipun macet. Itu kan mindset. Mindset dia bahwa di sana lebih real, gitu kan. Sehingga contoh mindset itu begini sebetulnya, merespon apa yang dia pahami. Saya dapat ini dari seorang motivator, tapi saya kira bagus. Jadi dia menceritakan di suatu daerah ada apa namanya seorang dermawan, luar biasa dermawannya. Dia bagi-bagi uang 100.000, semua dibagi tanpa kecuali. Dia nggak pakai kupon, nggak pakai daftar nama, pokoknya siapa yang datang, bukan ketemu, dia udah siap, pokoknya datang ngantri kasih siapa, nggak ditanya dari mana dan akan ditanya. Wilayah mana itu? Tapi cerita ini. Ini cerita. Nah itulah gitu. Jadi kebanyakan orang ketika merespon cerita semacam itu, ini kan berangkat dari mindset nih. Mindsetnya, mentalnya adalah minta. Sehingga orang tuh yang terpikir apa? Di mana itu? Karena saya mau ikut ngantri, gitu. Gitu. Jarang orang mungkin yang kemudian berpikir, saya juga pengen seperti itu. Ngasih begitu. Pengen jadi orang yang memberikan tadi. Sehingga memang selamanya kalau ada kalimat hikmah bahwa ketika kita mengeluh berarti kita sedang merencanakan kegagalan kita, kan gitu. Itu kan mindset tuh kan. Tapi kan apa nggak boleh ngeluh? Ngeluh kepada Allah boleh. Boleh sama Allah ya. Allah tempatnya mengeluh. Gitu. Itu mungkin contoh lah gitu. Gimana kita harus merekonstruksi cara karena memang banyak hal sebenarnya harus kita benahi. Karena kalau kita lihat di Quran, ayat-ayat itu menjelaskan memang rata-rata basis berpikir. Contoh begini, kan ketika Rasulullah hadir, kehadiran Rasulullah itu membawa wahyu dan dia memproklamirkan kenabiannya, secara personal sebetulnya, ya itu sudah diterima begitu baik karena dia Al-Amin, diberi gelar oleh mereka sendiri. Dipercaya betul gitu. Terhadap bahwa itu dia dipercaya, orang baik, orang benar, itu nggak cukup loh buat masyarakat Arab ketika itu. Nggak cukup banget.
Kenapa? Mereka tetap komplain bahwa kenapa yang menjadi Rasul itu Muhammad. Emang nggak ada orang pintar lain? Ada loh yang lebih pintar dari Muhammad gitu kan. Terus yang kedua kemudian apa dikomplain? Kenapa pengikutnya itu adalah orang-orang yang Marginal. ya marginal, hina-dina, para Buddha dan sebagainya. Kalau benar harusnya pengikutnya adalah orang-orang yang keren, beken, cendekiawan begitu kan. Itu kan mindset. Sulit menerima kebenaran ketika datangnya dari orang yang dengan ukuran-ukuran materialis. Gitu. Iya, iya, iya. Nah itu. Coba padahal kalau kita lihat bagaimana pemuka-pemuka apa namanya menjadi pemuka-pemuka dunia, itu kan dari orang-orang yang dulunya adalah bukan hanya marginal, bahkan public enemy, musuh dan sampah masyarakat seperti Umar itu kan apa gitu kan. Tapi itu kemudian dibangun dari cara berpikir, memandang, mengukur nilai bahwa Muhammad Rasulullah yang diimani itu bukan karena personnya, gitu. Tapi karena apa yang dia bawa, apa risalahnya, yang memang sesuai dengan fitrah manusia, gitu. Ya, baik, Mitra Jaisi, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu itu tergantung pola pikir kita. Iya. Kadang gini Ustadz, tadi saya habis ngikutin pengajian Ustadz. Itu ada yang nanya, kalau saya diajak ngaji, kesannya itu ngaji itu kayaknya nggak nyaman gitu. Bahkan ngaji itu urusannya pokoknya apalagi baca Quran. Kebetulan saya belum bisa baca Quran. Aduh, malu banget udah. Jadi lebih baik menghindar gitu. Nah ini pola pikir gini gimana nih Ustadz? Biar apa karena memang dibiarkan saja atau gimana biar orang yang seperti itu ngaji itu bahwa ini adalah perintah Allah gitu. Ngaji itu kebutuhan gitu. Nah gimana tuh Ustaz? Ya kalau kita coba melihat kenapa orang a priori atau mungkin gini kalau saya melihatnya. Jadi ketika dia melihat ada masalah yang tidak nyaman buat dirinya ketika mau ngaji, ya solusinya adalah menghindar atau tidak ngaji tadi, kan gitu. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Seolah-olah ini solusi buat dia. Ketidaknyaman itu solusi. Kalau pakai pendekatannya wahyu kan begini. Yang namanya nyaman, yang namanya tentram, gitu kan. Itu nggak ada lain. Justru harus kembali kepada Quran sebagai sumber ketenangan, ya. Ala bizikrillah tatmainul qulub misalnya seperti itu. Jadi sepertinya solusi, tapi sesungguhnya dia justru menambah masalah bagi hidupnya gitu. Karena dia tidak akan pernah sampai menemukan apa namanya jawaban dari segala problematika hidupnya. Karena jawabannya ada di dalam Islam, di dalam Quran. Ketika ngaji, memang itu awalnya. Iya. Ya. Ketika orang melakukan sesuatu yang baru, yang awal itu memang ya apa juga pasti terasa sulit. Betul. Iya. Apakah di situ juga ada peranan setan Ustaz? Yang akhirnya membuat kita jadi ragu, malas, bahkan nggak mau. Ya memang kalau setan mah nggak perlu diwinin, ya memang tugas dia gitu kan ya. Gini kadang-kadang begini, itulah kadang-kadang juga nih mindset juga kan. Kadang-kadang eksistensi setan itu lebih disadari, diyakini keberadaannya dibandingkan eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Iya. Ini nggak imbang kalau menurut saya, sangat nggak imbang bahkan. Jadi kadang-kadang eksistensi setan, keberadaan setan, sehingga akhirnya bersandar kepada itu begitu kan. Ya ini udah setan lah, ini mah kerjaan setan gitu. Padahal kalau dia bersandar kepada eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala kan, setan nggak ada apa-apanya, kan gitu. Iya. Bahkan Allah beli garansi barang siapa yang bertakwa, hanya orang yang bertakwa yang tidak bisa diganggu oleh setan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala juga begitu, kan gitu. Iya. Jadi itu mindset seperti itu juga kan perlu dibenahi. Kenapa justru eksistensi setan lebih ada dibandingkan eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kadang-kadang begini, yang sering kita temukan, orang lebih mudah mencontoh yang buruk atau yang buruk itu lebih mudah diikuti dibandingkan mencontoh yang baik.
Kenapa begitu yang baik itu terasa kayaknya Berat ya. berat gitu ya? Padahal banyak contoh yang baik, tapi begitu ada yang buruk, udah ikut yang. Tuh ada yang melakukannya keburukan. Jadi Tuh ada yang alasan ya. jadi alasan gitu kan. Pembenaran dia. Nah itu, kenapa tidak menjadi alasan untuk orang melakukan hal kebaikan? Gitu. Itu kan berangkat dari mindset. Iya. Harusnya kan begini, kalau ada sesuatu yang dianggap sulit, kebaikan itu sulit, dan ada orang yang bisa melakukannya, dan kita sama manusia yang lainnya, harusnya kita juga bisa. Iya, kan Kan dia gitu. manusia juga. Sama manusia juga. Iya. Itu kan mindset. Betul. Kadang-kadang gini, itu kan zaman dulu, itu masa Rasul, itu kan para sahabat. Itu kan tabiin. Ya tabiin juga manusia. Iya. Sahabat juga manusia, asalnya biasa aja. Tapi mereka biasa seperti itu karena merubah cara berpikir mereka. Sebagai landasan. Ya tadi tentang Allah, tentang dirinya, tentang alam semesta ini, kan gitu. Bahwa Allah itu mereka jadikan benar-benar ada, nyata. Hanya tidak terlihat oleh mata secara zohir. Tapi batinnya ini kan lebih saya punya cerita menarik ya. Cerita ini luar biasa menurut saya. Iya. Bagaimana seorang sahabat itu segitunya menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya kisah ketika para sahabat dalam perjalanan safari dakwah kalau istilah kita hari ini ya. Sampai sebuah pulau itu penduduknya menyembah matahari, menyembah pohon, segala macam disembah lah, sesuai dengan seleranya. Iya. Datanglah para sahabat di tempat itu, singkat kata, kemudian mereka dakwah, kemudian semua menerima Islam. Alhamdulillah, ya kan. Kemudian karena selesai tugasnya mereka pindah lagi, mau pulang ceritanya. Iya. Seseorang sahabat yang baru masuk Islam ini, kemudian berkata pada sahabat yang lainnya, wahai saudaraku, aku ingin ikut beserta kalian. Kemana kalian pergi, saya mau ikut. Gitu. Kami ingin pulang ke tempat kami. Ya nggak apa-apa, saya mau ikut, kata dia. Baik. Dalam perjalanan pelayarannya itu, seorang sahabat ini dilihat oleh sahabat yang lainnya nggak tidur. Nggak tidur. Apa piket apa ronda? Ya, mungkin sekalian piket. Kuat banget 3 hari 3 malam nggak melek. Akhirnya kan didatangin, wahai sahabatku, wahai saudaraku. Ya. Saya lihat engkau selama 3 hari ini tidak memejamkan mata, tidak tertidur sama sekali. Ada apa gerangan? Apakah kau rindu dengan kampung halamanmu? Apakah kau rindu dengan keluargamu yang kamu tinggalkan? Ya. Atau kenapa? Atau kau menyesal memilih Islam jadi? Atau kamu juga menyesal mengikut kami dalam perjalanan ini? Tidak, wahai saudaraku, sama sekali semua itu tidak, kata dia. Lalu kenapa? Dia mengatakan apa? Tahukah? Bukankah kalian mengajarkan kepadaku, kepada kami, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah zat yang tidak pernah tidur dan mengantuk. Pantas nggak saya hambanya itu tidur, kata dia. Masya Allah. Jadi dia berpikirnya begitu betul-betul nyata, real gitu. Sehingga untuk sekedar tidur aja, dia malu ya. Dia malu, gitu kan. Gitu. Kan luar biasa kesadarannya, cara berpikir tentang Allah itu betul-betul nyata, progresif, revolusioner. Gitu. Kalau boleh kita ya kan? Iya. Progresif, revolusioner. Jadi sehingga Allah itu betul nyata dalam kehidupan kita. Kan kalau kita baca gimana lembaran sejarah Rasulullah SAW. Iya. Ketika dalam sebuah musyawarah kemudian keputusannya itu salah karena lebih memilih pendapat Abu Bakar dibandingkan pendapat Umar yang ekstrim. Iya. Allah tegur dengan turunnya wahyu. Itu kan artinya ya Allah itu ada, real, menyertai perjalanan risalah. Betul. Kan sekarang kalau kita di zaman kita hari ini nih, ya pemeriksa JIC ya Allah Subhanahu wa taala, tantangan buat kita. Iya. Apakah Allah di masa Rasul dengan Allah di masa kini lebih nyata di masa Rasul atau di masa kita hari ini? Itu kan tantangan kita nih untuk merekonstruksi cara berpikir tentang keeksistensi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu juga. Ya, baik Ustaz, sebelum lanjut ini kebetulan ada pertanyaan. Boleh Ustaz ya? Jangan susah-susah nanti. Iya, insyaallah nggak susah Ustaz. Buat Ustaz mah nggak ada susahnya mungkin. Assalamualaikum. Nanya dong Ustaz. Ya, boleh. Bagaimana caranya hijrah ini bisa lebih bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu Ustaz. Oh iya.
Ya justru yang sedang kita bahas ini adalah basis fundamental daripada hijrah kita. Artinya kalau tidak berangkat bagaimana kita membenahi cara berpikir kita, tadi dari materialis kepada wahyu, dari segala sesuatu yang berbau materi, uang. Kan gini, contoh begini. Kalau tadi pertanyaan Ustadz yang tadi tentang orang sholat, karena hari ini orang ketika bicara sukses, maju, ya kan, bahagia, berkembang, coba sekedar untuk mendasarinya dengan sesuatu yang baik saja, yang wahyu tadi, kadang-kadang tuh malu, kayaknya lebay gitu. Kenapa? Memang pada dasarnya apa? Ketika orang misalnya ditanya seperti Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, kaifa asbahta, ya kan? Apa jawab sahabat tadi? Asbahtu mu'minun al-haqq. Coba kalau kita hari ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana? Kaifa haluk ya akhi? Ya. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah kerjaan masih belum dipecat. Gitu kan. Alhamdulillah usaha lancar. Anak sehat. Sekedar untuk mengatakan kita, alhamdulillah khair. Ya Allah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah tadi malam qiyamul lail kan. Tadi sholat duha, tadi baca Quran. Alhamdulillah saya dalam keadaan prima nih keyakinan nih. Saya selalu on time. Enggak begitu kita. Karena mindset kita ketika baik itu pasti yang pertama kali terpikir adalah materi. Tadi karena cara pandang tentang manusia. Manusia ini adalah jasad aja. Masalah keyakinan itu hal lain. Nah, ini kan bahaya nih, fatal. Iya. Makanya wajar Ustaz, toko-toko itu yang paling laris toko kosmetik. Gitu ya. Untuk fisik. Oh, iya kan. Ya, berani bayar mahal ya. Berani bayar mahal. Subhanallah. Ya. Karena tadi mindsetnya masih. Ya. Padahal Islam mengajarkan dengan wudu, dengan macam-macam yang itu Islam sudah mengajarkan. Ya, baik Mitra JC. Tanpa sadar nih Ustaz, mungkin sadari juga harus sudah jam 10 lewat 57 ini. Bahwa waktu itu singkat. Iya, bahwa waktu itu Masya Allah sangat bermanfaat, berguna sekali buat kita. Maaf Mitra JC semuanya, ini masih banyak yang mengirimkan responnya. Ya. Cuman kita hanya baca satu, dan tadi juga banyak yang lainnya. Ya. Dan Insya Allah ini akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ya, Insya Allah. Ya. Ada waktu Ustaz ya Insya Allah untuk Jumat-Jumat yang akan datang. Ya. Baik, ada satu kalimat barangkali boleh saya sampaikan kesempatan ini. Ya. Saya menemukan ini, kalimat ini luar biasa menurut saya. Walaupun sumbernya ini dari bekas Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. You know what is she? Yes. I know. Jadi dia pernah mengatakan gini, diambil ininya. Kalau bahasa Inggris saya memang ya namanya, saya bukan orang Inggris, maklum aja. Oh iya. Beliau mengatakan, what's your thoughts? For they will become action. And what's your action? For they will become character. Kemudian beliau mengatakan kelanjutannya, what's your character? For they will become habits. Luar biasa kan? Iya. Luar biasa. Tahu aslinya Ustaz ya? Ustaz aja sampai. Jadi beliau mengatakan bahwa perhatikan apa yang kau pikirkan. Karena pikiranmu akan menjadi wujud satu perbuatan. Jadi perbuatan, kalau kita balik, perbuatan itu basis fundamentalnya dari cara berpikir, pola berpikir. Kemudian perhatikan apa yang kamu lakukan, karena pekerjaan yang kamu lakukan secara terus-menerus akan menjadi karakter. Jadi budaya. Jadi budaya. Berarti kalau kita balik, karakter itu dari sikap. Sikap dari cara berpikir. And what's your character? For they become habit. Peradaban itu lahirnya dari karakter, karakter dari sikap, sikap dari pola berpikir. Jadi kalau kita ingin melahirkan peradaban Islam, ya melalui JIC ini, Suara Peradaban Islam, Insya Allah. Tentu basisnya adalah kita harus senantiasa memperhatikan. Memperhatikan itu artinya kita selalu koreksi. Ya. Kita harus selalu tadi rekonstruksi. Benar nggak cara berpikir saya? Benar nggak saya cara mengukur, menilai segala sesuatu?
Karena ukuran-ukuran dan nilai ini serta sumber yang mendasari kita berpikir, itulah yang akan menjadi sikap kita kemudian. Atau sikap kita hari ini dibangun dari cara pandang kita. Ya. Itu mungkin Masya Allah. Margaret Thatcher ya Ustaz. Margaret Thatcher. Ya, baik Mitra JIC di mana saja antum berada, ternyata habits, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu bisa berjalan, bisa aktif, bisa dalam kehidupan kita baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara ini itu harus didasari dan difaktori penyebabnya oleh pola pikir dulu. Ya, maka mari dengan radio JIC ini, dengan program Sorban Umat ini, seputar obrolan umat ini dan kesadaran kita semuanya, maka kita hijrahkan. Saat kita bicara hijrah, terkadang hanya urusan tempat, Ustaz. Ya. Saya tadi ngomong hijrah sama salah satu di sini. Saya hijrah dari Sulawesi ke Jakarta. Itu. Ya. Jadi pola pikirnya hanya sebatas tempat kalau bicara hijrah. Ya. Padahal yang mendasari hijrah itu diawali dengan pola pikir, cara pandang kita. Tentunya saat kita cara pandang kita harus bersumber kepada wahyu. Ya. Yang tadi Ustadz sudah jelaskan, Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah tadi Ustadz sudah memberikan penguatan buat kita semua. Ya, semoga apa yang tadi Ustadz sampaikan dalam kesempatan program Sorban Umat ini menjadi penguat buat kita dan menjadi mengawalin kita untuk selalu yang kita lakukan itu dengan landasan pola pikir bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita kembali kepada Allah, itu semua apa yang kita tunaikan, kita amalkan dengan niat yang baik dan tentunya dengan landasan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz ya? Ya. Baik, saya lihat kayaknya Ustadz ini karena ini hari Jumat, maka ada tugas-tugas yang harus kita penuhi untuk menunaikan pelaksanaan ibadah Jumat kita. Karena ini menjadi kewajiban buat kita. Apalagi Ustadz harus nyampein tausiah Ustadz ya, ceramah. Ya, baik, langsung saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra JIC yang sudah aktif di Facebook streaming kami, dan insya Allah agenda ini, kegiatan ini akan diupload nanti di YouTube JIC, insya Allah. Dan untuk itu bagi mitra JIC yang tidak hadir bisa dilihat, dan kalau ingin bertanya langsung bisa nanti komunikasi dengan kami biar kita bisa kopdar Ustaz. Insya Allah nanti kita mau mengadakan kopdar. Amin. Ya. Allah. Bagi mitra JIC yang ingin ketemu langsung dengan narasumber kita ya, di program Sorban Umat atau khusus dengan Ustadz Ahmad, nanti kita insya Allah menyediakan ruang waktu untuk mengadakan kopi darat. Ya, insya Allah ada kopinya Ustadz. Ya, untuk itu mari kita akhiri program kita ini Sorban Umat, seputar obrolan umat yang semoga selalu dapat berjalan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohon maaf atas segala kehilapan. Apa yang tadi kami aktifkan pada kesempatan ini, karena kita semua adalah manusia yang tak luput daripada kelalaian, maka mohon dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala kehilapan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.